Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai analisis kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia, yaitu analisis kebijakan program kejar paket. Kita mulai dari definisi implementasi kebijakan. Menurut Rian Nugroho bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Kita lanjutkan. Kemudian ini adalah diagram kebijakan publik paling atas, kemudian di bawahnya kebijakan publik penjelas, program intervensi, proyek intervensi, kegiatan, dan kemudian kegiatan publik masyarakat. Bahwa kebijakan publik dalam bentuk undang-undang itu merupakan kebijakan publik penjelas dan seterusnya. Kita mulai dari atas, yaitu UUD 45, kemudian turun menjadi Undang-Undang 20 2003 pada pasal 5, pasal 13, dan pasal 18. Kemudian pasal 26, kemudian turun lagi PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, turun lagi menjadi Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2007 dan Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2006. Turun lagi menjadi PP nomor 39 tahun 2000. Selanjutnya adalah program wajar Diknas 9 tahun, kemudian program percakapan hidup, kemudian dana bantuan langsung, blok grant, kemudian program paket A, B, dan C. Ini adalah aktor-aktor kebijakan yang terlibat dalam program kejar paket. Kita lanjutkan, analisis menggunakan teori implementasi. Bahwa program kebijakan kejar paket akan lebih efektif dengan model kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif, artinya bersifat top-downer dan bottom-upper. Model seperti ini biasanya lebih dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan, dan murah. Kita jelaskan satu persatu, yaitu model top-downer. Bahwa program memiliki tujuan yang strategis karena merupakan pelaksana dari tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya model bottom-upper, bahwa kebijakan program belajar kejar paket melibatkan kerjasama antara stakeholder. Dalam ini adalah Dinas Pendidikan Kota dengan masyarakat, yaitu PKPM, di mana kedua komponen ini saling berhubungan secara hierarkis dan kooperatif. Kita lanjutkan analisis model mekanisme kebijakan. Dengan model mekanisme paksa dan pasar bagi PKPM dan bagi masyarakat. Bagi masyarakat tentunya yang belum tamat sekolah SD, SMP, dan SMA dan sederajat harus dipaksa untuk mau mengikuti program ini, dan yang mengikuti akan diberikan reward, yang tidak mengikuti harus dipaksa untuk mengikuti. Bagi PKPM sendiri, bahwa jika ditemukan adanya oknum PKPM yang menyalahi kewenangannya, yaitu dengan melakukan pungutan misalnya atas biaya pendidikan dan lain-lain, maka harus diberi sanksi yang tegas. Sedangkan PKPM yang berprestasi harus wajib diberikan apresiasi. Kemudian analisis 4 tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan program kejar paket. Yang ketepatan pertama adalah program kejar paket dinilai sudah tepat karena bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah perumusan kebijakan, bahwa program kebijakan dinilai perlu dirumuskan lebih lanjut karena pembentukan PKPM ini hanya diizinkan di level kecamatan. Seyogyanya bisa turun kepada level kelurahan. Kemudian kewenangan kelembagaan, program kejar paket dilakukan oleh PKPM yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota. Kemudian analisis 4 tepat berikutnya adalah tepat pelaksanaannya, yaitu aktor-aktor yang terlibat dalam program kejar paket sudah tepat. Kemudian tepat target di sini ada 3, yaitu pertama adalah masyarakat yang putus sekolah yang melewati usia namun belum menempuh pendidikan, namun kenyataannya partisipasi belajar masyarakat dinilai masih rendah. Masyarakat masih kurang kesadarannya untuk mengikuti kejar paket. Diharapkan PKPM dapat menyasar langsung terjun ke masyarakat dengan keterlibatan kecamatan dan kelurahan. Yang kedua adalah target dalam kondisi siap untuk diintervensi. Masyarakat cenderungnya kurang siap, sehingga pemerintah perlu mensosialisasikan keberadaan program kejar paket ini kepada masyarakat hingga ke level kecamatan dan level kelurahan. Terus apakah intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru? Ya, ini bersifat baru yang sebelumnya belum ada. Kemudian tepat lingkungan, bahwa program kebijakan ini dinilai sedikit kurang tepat lingkungan karena keaktifan dan partisipasi masyarakat hanya pada level masyarakat yang terbentuk dalam PKPM, padahal untuk efektivitas kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota, Kecamatan, Kelurahan, PKPM, lembaga pendidikan, dan sekolah formal perlu melakukan kolaborasi jejaring dan kooperasi untuk mencapai efektivitas dan keberhasilan program. Kemudian lingkungan eksternal, yaitu bahwa kebijakan akan membentuk public opinion. Dengan adanya jaring kolaborasi, maka masyarakat tumbuh keyakinannya dan mau mengikuti untuk
mengikuti program kejar paket. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi efektif, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Komunikasi yang efektif pada program kejar paket ini sudah terjadi komunikasi yang efektif, namun diperlukan komunikasi intens antara kecamatan, kelurahan, lembaga pendidikan, dan sekolah formal. Dalam hal sumber daya, jumlah SDM dan tenaga pendidik dinilai kurang dalam jumlah dan kurang kompetensinya. Pada disposisi, yaitu respon masyarakat, dinilai kurang dan harus diatasi dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang keempat adalah struktur birokrasi, bahwa program kejar paket ini memiliki pola hubungan yang berulang antara Dinas Pendidikan Kota dan PKBM. Selanjutnya, ke depan harus ditambah dengan keterlibatan kecamatan, kelurahan, dan lembaga pendidikan dan juga sekolah. Ini adalah inovasi dan transformasi dengan model 3 dimensi dari kebijakan tersebut di masa mendatang. Sebelumnya adalah keterlibatan dan kolaborasi PKBM dan Dinas Pendidikan Kota, tapi ke depannya adalah kolaborasi antara kecamatan, kelurahan, lembaga pendidikan, sekolah formal, PKBM, dan sekolah kota demi efektivitas keberhasilan program. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.